Sesudah malam fajar mereka bersama Yesus, surga mulai. Habislah kerja, oh fajar mulia. Sesudah malam hari bermain. Sesudah malam perang pimpin aku kepada Bapa yang ku sembah. Tidak dapatnya dengar namaku sesudah malam negeri indah. Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri renungan pagi. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada saat yang indah ini ya Bapa, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan hadir bersama dengan kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar, kami boleh mengerti dan kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini, Selasa tanggal 14 Mei 2024, dengan judul Pekerja Ulung. Ayatnya terdapat di dalam Lukas 14 ayat 23. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh." Mereka yang menanggapi panggilan saat ini, yang memasuki pelayanan pekerja ulung, dapat mempelajari metode-metode kerjanya dengan baik. Selama pelayanannya di bumi, Juru Selamat memanfaatkan peluang-peluang yang dapat ditemukan di sepanjang perjalanan yang panjang. Di Kapernaumlah Yesus tinggal di sela-sela perjalanan pelayanannya yang ke sana kemari. Dan kota itu kemudian dikenal sebagai kotanya sendiri. Kota ini disesuaikan dengan yang baik untuk menjadi pusat pekerjaan Juru Selamat. Berada di jalan raya dari Damaskus ke Yerusalem dan Mesir, dan ke Laut Mediterania, itu adalah jalan raya yang bagus untuk perjalanan. Orang-orang dari berbagai negeri melewati kota itu atau tinggal untuk beristirahat sementara dalam perjalanan mereka ke sana kemari. Di sini, Yesus dapat bertemu dengan semua bangsa dan semua tingkatan, yang kaya dan yang besar, serta yang miskin dan yang rendah. Dan pelajarannya akan dibawa ke negara lain dan ke banyak rumah tangga pada perjalanan-perjalanan masa sekarang ini. Kesempatan untuk berhubungan dengan pria dan wanita dari semua kelas dan dari banyak bangsa jauh lebih besar daripada di zaman Israel. Perjalanan di jalan yang ramai telah berlipat ganda 1000 kali lipat. Tuhan telah menyiapkan jalan dengan luar biasa. Agensi percetakan dengan berbagai fasilitasnya berada di bawah kekuasaan kita. Alkitab dan publikasi dalam banyak bahasa yang menyatakan kebenaran untuk zaman ini ada di tangan kita dan dapat dengan cepat dibawa ke setiap bagian dunia. Umat Kristiani yang tinggal di pusat perdagangan yang besar dan juga perjalanan memiliki banyak kesempatan khusus. Orang-orang percaya pusat perjala kota-kota ini dapat bekerja untuk Tuhan di lingkungan rumah mereka, di tempat-tempat peristirahatan dan pusat-pusat lalu lintas turis yang terkenal di dunia, dan yang dipadati oleh ribuan pencari kesehatan dan kesenangan. Harus ditempatkan para pendeta dan para penjual buku yang mampu menarik perhatian banyak orang. Biarlah para pekerja ini memperhatikan kesempatan mereka untuk menyampaikan pekabaran bagi masa kini dan mengadakan pertemuan-pertemuan ketika mereka memiliki kesempatan. Biarlah mereka cepat memanfaatkan kesempatan untuk berbicara kepada orang banyak.
disertai dengan kuasa Roh Kudus, sebab Allah harus disajikan dengan kejelasan dan kuasa, agar mereka yang memiliki telinga untuk mendengar dapat mendengar kebenaran. Testimony for the Church volume 9 halaman 121 dan 122. Renungkanlah lebih dalam bagaimanakah Roh Kudus memberdayakan saya untuk bekerja seperti yang Yesus lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk pelajaran yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah kiranya ya Bapa, kami umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan, kami dimampukan untuk boleh mengerti, dan kami juga tidak hanya pendengar, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kami boleh semakin dekat lagi kepada Tuhan. Memberkati juga pemirsa dimanapun mereka berada saat ini ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa bersama dengan mereka, menyertai mereka dalam setiap kegiatan mereka. Mengampuni akan dosa pelanggaran kami ya Bapa, karena kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.